Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sesuai Bapak ya, sesi terakhir Bapak di kelas kelas D ya, untuk mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Nah, hari ini materi Bapak materi terakhir juga terkait dengan pengantar hukum internasional ya. Ini baru pengantar, ingat, ini baru pengantar ya. Jadi paling tidak ini membuka wawasan pikiran saudara lah begitu ya. Bahwa ilmu hukum itu ternyata sangat luas begitu. Jadi tidak hanya tidak hanya pada skala lokal, nah begitu ya, hukum itu, tapi juga pada skala yang lebih global, lebih internasional juga ada yang disebut dengan hukum internasional. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri sebenarnya nanti Anda akan mengambil mata kuliah ini kalau tidak salah di semester 2 atau 3 ya, saya lupa karena kurikulum baru ya, Anda kurikulum 2020, makanya saya tidak hafal letak posisi mata kuliahnya ini. Nah, jadi nanti ada mata kuliah yang secara lebih spesifik ya, lebih dalam mengkaji ini, dan pengajarnya juga ada beberapa yang memang dari lulusan dari luar negeri memang pengajarnya sendiri. Nah, yang artinya memang lebih kompeten dari Bapak lah. Cuma setidaknya Bapak coba membuka wawasan saudara begitu ya, terkait dengan apa sih hukum internasional itu. Nah, kita sebelum kita melihat ini, saya jelaskan dahulu ya. Atau kita gini aja deh, kita nonton video ini aja dulu. Nah, kita lihat sebentar. Kalian tentu pernah menonton di berita televisi atau membaca di koran-koran yang menyiarkan berita tentang konflik antar negara atau kerjasama antar negara. Halnya perang, pelanggaran batas negara, perjanjian batas negara, atau perjanjian dagang antar negara. Sebenarnya peristiwa-peristiwa semacam itu dipelajari di dalam rezim hukum apa sih? Nah, hal semacam itu dibahas dalam lingkup hukum internasional. Kali ini, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang hukum internasional berdasarkan definisi yang diberikan oleh ahli hukum Indonesia yang bernama Mokhtar Kusuma Atmaja. Nama ini tentu tidak asing lagi di telinga para orang-orang hukum. Akan tetapi, bagi yang belum mengenalnya, saya akan memperkenalkannya terlebih dahulu. Siapa sih Mokhtar Kusuma Atmaja itu? Mokhtar Kusuma Atmaja adalah seorang pendidik, pemikir, praktisi, dan sekaligus birokrat hukum. Ia seorang guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Unpad dan pernah menjabat rektor Universitas Padjadjaran. Ia juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri di masa pemerintahan Soeharto. Dia adalah seorang pemikir hukum di bidang hukum internasional yang legendaris dan fenomenal. Tidak hanya hukum internasional, ia juga merupakan pencetus dari hukum pembangunan di Indonesia, sebuah konsep atau teori yang berbicara tentang hukum dalam konteks pembangunan negara, khususnya di Indonesia. Ia pakar hukum laut Indonesia yang mengusung gagasan tentang negara kepulauan atau istilah asingnya adalah archipelagic state, forum internasional, dan memunculkan istilah wawasan Nusantara. Mokhtar Kusuma Atmaja adalah peletak dasar dan pioner dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia pasca kemerdekaan yang dilakukannya di Fakultas Hukum Unpad, sehingga sampai saat ini Fakultas Hukum Unpad masih dianggap sebagai rujukan dalam pengajaran hukum internasional di Indonesia. Pengakuan atas kepakarannya tidak hanya terbatas di Indonesia, tapi juga di forum internasional yang antara lain dibuktikan dengan terpilihnya Mokhtar selama 2 periode sebagai anggota Komisi Hukum Internasional PBB, International Law Commissions.
Pemikiran Mokhtar mengenai hukum internasional tertuang dalam buku pengantar hukum internasional yang terbit pertama kali pada tahun 1976. Buku ini menjadi sangat khusus kedudukannya karena menjadi rujukan pengajaran hukum internasional di hampir seluruh fakultas-fakultas hukum di Indonesia sampai saat ini. Pemikiran Mokhtar mengenai hukum internasional sangat fundamental dan futuristik. Hal ini bisa ditelusuri dengan menganalisis pengertian dan batasan hukum internasional yang dibuatnya. Tonton video ini sampai habis supaya kalian bisa mendapat sedikit gambaran dari pemikiran Mokhtar Kusumaatmadja tentang hukum internasional. Sebelumnya, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kita semua mendapatkan manfaat dari channel ini. Berbicara soal pengertian hukum internasional, pada dasarnya ada banyak sekali ragamnya. Ada pengertian dari tokoh hukum seperti halnya Ian Brownlee, Lothar Pach, Philip Jessup, Malcolm Sowell, dan lain-lain. Akan tetapi dalam video kali ini, kita akan secara khusus membahas pengertian atau definisi yang ditawarkan oleh ahli hukum internasional dari Indonesia, yaitu Mokhtar Kusumaatmadja. Sebelum masuk ke dalam pengertian Mokhtar tentang hukum internasional, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengapa Mokhtar memilih istilah hukum internasional ketimbang istilah hukum transnasional atau hukum bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Profesor Mokhtar memilih istilah ini karena menurutnya istilah ini adalah yang paling mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini, yang pada masa sekarang ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara saja, melainkan juga telah tercipta hubungan antara negara dengan organisasi internasional atau subjek hukum yang bukan negara. Sementara itu, istilah seperti hukum transnasional masih terbatas hanya pada hubungan antar negara saja. Jadi, kata internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, melainkan mengatur pula hubungan antar negara dengan subjek hukum bukan negara satu sama lainnya. Hal ini ditandai dengan muncul dan berkembangnya berbagai organisasi internasional, adanya subjek ini atau subjek selain negara. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian hukum internasional menurut Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut Profesor Mokhtar, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Supaya kita bisa mengerti apa yang terkandung di dalam pengertian tersebut dan memudahkan penjelasannya, maka saya akan membagi pengertian tersebut menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, keseluruhan kaidah dan asas, yang kedua, mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, dan yang ketiga, hubungan atau persoalan tersebut antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Sekarang kita bahas poin yang pertama, yaitu keseluruhan kaidah dan asas. Mokhtar Kusumaatmadja memang tidak memberikan penjelasan mengenai kedua istilah ini, yaitu kaidah dan asas. Akan tetapi, di dalam hukum, istilah ini sangat akrab sekali dan sering dibahas dalam pelajaran-pelajaran hukum pada umumnya. Berdasarkan hal itu, maka kita dapat mengasumsikan dengan cara mengetahui kedua istilah ini dari segi pengertiannya. Asas atau sering juga disebut prinsip pada umum sebuah kaidah yang ditetapkan di dalam suatu masyarakat. Kaidah atau sering juga disebut norma pada dasarnya adalah sebuah pedoman dalam berperilaku. Nah, kaidah akan selalu dibuat berdasarkan asas atau prinsip tertentu. Sebagai contoh, asas yang paling umum dikenal dalam hukum internasional adalah asas Pacta Sunt Servanda. Asas ini artinya adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih menjadikan perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat, layaknya undang-undang, sehingga para pihak yang membuat perjanjian wajib patuh terhadap perjanjian tersebut.
Nah, asas ini menjadi dasar pikiran bagi para pihak yang membuat perjanjian itu, sehingga para pihak tidak bisa mengingkari kewajiban yang sudah mereka sepakati secara bersama-sama. Dengan demikian, beberapa ahli mengasumsikan bahwa kaidah dan asas itu adalah norma hukum internasional. Norma, menurut substansinya, adalah idealisme atau unsur-unsur ideal dalam suatu sistem hukum, termasuk hukum internasional. Wujud konkret dari kaidah dan asas atau yang kita asumsikan sebagai norma hukum internasional adalah perjanjian internasional, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Di dalam hukum internasional, pembentukan norma ini dibuat melalui mekanisme pembentukan norma hukum internasional yang dibentuk melalui perjanjian internasional yang diatur dalam Vienna Conventions on the Law of Treaties tahun 1969 atau biasa disebut sebagai VCLT 1969. Di dalam konvensi ini kita mengenal adanya asas-asas, adanya jus cogens atau disebut juga ius cogens atau juga disebut sebagai peremptory norm. Asas tersebut adalah asas dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Sebenarnya tidak ada konsensus resmi mengenai norma mana yang merupakan jus cogens atau bagaimana suatu norma mencapai status tersebut. Walaupun demikian, beberapa norma yang biasanya dianggap sebagai jus cogens adalah pelarangan genosida atau genosida, pembajakan laut, perbudakan, dan penyiksaan, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum nasional, pengaturan tentang perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional ini, antara lain traktat, konvensi, deklarasi, statut piagam, kovenan, persetujuan, perjanjian, fakta, dan protokol. Nah, sekarang poin yang kedua, yaitu mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Tentu kalian pernah mendengar Indonesia melakukan hubungan internasional atau bekerja sama dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya. Nah, hubungan ini lebih kepada hubungan saling ketergantungan ekonomi, perdagangan internasional, identitas politik, dan kewarganegaraan, batas wilayah negara, kedaulatan, ketidaksetaraan negara, kerjasama ekonomi regional, keamanan. Misalkan saja seperti ini. Yang pertama, pemerintah Indonesia dan Malaysia akan menyepakati batas negara di wilayah sungai Simantipal dan titik C500 sampai dengan C600 Kecamatan Sebatik dalam nota kesepahaman yang akan ditandatangani pekan ini di Kuala Lumpur. Kemudian yang kedua, Indonesia dan Australia resmi menandatangani perjanjian untuk bea masuk barang dalam perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, gangguan kayaknya ya. Nah, ya, oke. Jaringannya gangguan. Tapi suara Bapak kedengeran lah. Tangan, Pak. Oke. Jadi, nah, ntar. Itu tadi ya videonya. Belum selesai tadi videonya, nanti Anda bisa lihat langsung ya di Simari. Nah, jadi ternyata dunia hukum itu luas ya. Jadi kita bicara hukum itu tidak
tidak hanya ini hukum pidana, tidak hanya bicara hukum Islam, ya, hukum tata, hukum adat. Nah, ternyata ada juga nih hukum internasional yang 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 bahkan secara peraturan pun juga sangat banyak sekali ya. Jadi banyak kovenan-kovenan ya, banyak traktat dan konvensi dipakai ya, yang kemudian itu diterapkan ya, artinya diratifikasi di Indonesia begitu. Ya, jadi hukum internasional ini memang mengatur banyak hal ya, banyak aspek. Ya, bisa kita simpulkan bahwa hukum internasional ini adalah mengatur hubungan ya, hubungan negara, mengatur juga hubungan dengan antara negara dengan subjek hukum bukan negara. Nah, ya kalau sekarang definisinya jauh lebih luas ya subjek hukumnya. Siapa misalnya? Oh ada, kalau sekarang misalnya di bidang ekonomi ya, pemerintah kita ini sedang ramainya menggalakkan investasi asing. Ya, sering mendengar ya, investasi asing. Masuklah negara-negara Cina, masuklah negara Jepang. Nggak, pokoknya negara-negara asing yang kemudian menanamkan investasinya di Indonesia. Ya, artinya sebenarnya bukan negara yang menanamkan investasi, tetapi perusahaan-perusahaan dari negara itu yang kemudian menanamkan investasinya di Indonesia. Misalnya ya kita sebut ada ExxonMobil ya di bidang migas ya. Saya kira perusahaan China pun banyak begitu. Dan perusahaannya juga berkembang pesat nih kalau di Kalsel ya. Nah, ini membawa pengaruh. Nah, tentu terkait dengan hubungan ini perlu diatur dalam sebuah aturan. Ada mekanisme yang kita sebut nih hukum internasional. Ya, itu dalam ranah bidang ekonomi misalnya. Ya, jadi ini termasuk juga nih kalau kita kategorikan ada hukum publik, ada hukum privat ya. Jadi ada hukum internasional publik, ada juga hukum internasional privat. Ya kalau kita buat anunya ya, tetap skala yang lebih luas, artinya dalam skala internasional. Ya, perjanjian misalnya itu kan ranah perdata ya. Nah, ini masuk lagi dalam ranah yang lebih luas yaitu internasional seperti apa. Ya. Hal lain juga misalnya internasional sebenarnya juga diatur misalnya bagaimana hukum perang. Ya, ada aturannya, ada gitu. Halo, Ya. saya Stella Uma, pahit kalau bertemu-temu muntah buat. Nah, ada nonton besar. Jadi apa namanya tadi? Hukum perang pun diatur dalam hukum internasional begitu, ya. Nah, jadi tidak bisa sembarangan karena atas nama perang, kemudian negara-negara tertentu bisa saja membunuh warga sipil, karena itu nggak boleh gitu. Karena civilian itu kan nanti ada istilahnya, ada kombatan dan non kombatan misalnya. Kombatan itu siapa? Tentu tentara ya yang terlibat dalam peperangan. Non kombatan itu siapa? Masyarakat sipil. Dan termasuk juga contoh lainnya Palang Merah ya, Palang Merah Internasional misalnya. Ya, nah itu juga termasuk yang harus dilindungi dari itu ya. Karena kalau terjadi misalnya warga sipil kemudian dibunuh, kemudian apalagi dibunuh secara massal, ini tentu nih pelanggaran terhadap hukum internasional ya, hukum perang yang diatur dalam hukum humaniora ya, yang diatur hukum perang ya, yang diatur dalam channel ini. Nah itu contoh ya, dan masih banyak lagi ya aspek-aspek lain. Misalnya juga masalah TKI ya, tenaga kerja Indonesia atau yang banyak di luar negeri yang terlantar ya, itu banyak tuh ya. Saya lihat itu baik di Arab Saudi, saya lihat di YouTube itu banyak tenaga kerja Indonesia yang bahkan disiksa majikannya tuh. Nah, kalau bukan kita orang hukum yang bela, siapa lagi nih? Ya, tentu di sini harus paham nih aspek-aspek hukum internasionalnya. Terus lagi pada aspek yang lain, misalnya di bidang apa lagi ya? Ya ini ya, perusahaan tadi multinasional yang ingin menanam, oh itu juga ini banyak betul gitu. Termasuk juga sengketa-sengketanya.
Makanya kan kayak pengacara Hotman Paris Hutapea itu kan, dia dia lawyernya lawyer tingkat nasional ya, tapi dia memang lawyer yang biasa menyelesaikan kasus-kasus perkara sengketa, dan bahkan beliau cerita kan ini sering biasa sidang itu di Singapura begitu, di mana begitu ini saling beradu ini ya dengan pengacara-pengacara dari luar negeri begitu. Nah, ini artinya memang peluang-peluang kita ya, dunia hukum, apalagi era sekarang nih, era globalisasi, era ya semuanya serba internasional begitu. Ya tanpa batas saat ini begitu ya. Ini membuat kemudian kenapa hukum internasional ini menjadi sangat penting. Ya, bayangkan Anda ya, Anda mau beli barang misalnya, sekarang kan Anda mau pesan barang dari luar negeri ya, kita tinggal klik e-commerce ya, bisa jadi Tokopedia atau di Shopee ya misalnya, atau di mana begitu e-commerce lainnya, Anda bisa beli barang tuh dari luar negeri. Nah, tapi bagaimana perlindungan hukumnya? Nah, itu kan kayak gitu ya. Termasuk sengketa-sengketa yang lain yang menurut saya ini perlu kemudian kita nah ini ada contoh di sini ya. Nanti Anda perhatikan. Ya. Nah, jadi di sini ya Bapak sudah memberikan ini PowerPoint ya. Nah, ini PowerPoint, nanti Anda baca. Saya menjelaskan yang pentingnya ya. Nah, ini nanti Anda baca ya. Apa sih itu hukum internasional? Definisinya tadi sudah disinggung sedikit ya. Nah, ya. Nanti Anda baca. Ini PowerPoint-nya. Ini Bapak mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena ini ada tamu ya. Apa namanya? Ini yang kedua ini ya. Ajar, buku ajar ya. Bisa Anda baca nih ya. Ini bukan tulisan Bapak ya. Nulis ini banyak para profesor guru besar ya, nih ya. Nanti Anda pakai, ini punya Udayana Bali ya. Silakan nanti Anda baca. Nah, ini kan kita lihat daftar isinya apa sih yang ya, yang menjadi kajian dalam hukum internasional ini. Ada sejarahnya, ada gitu. Ya. Ini ada sejarahnya. Bagaimana nih zaman Bahari ya, zaman dulu ini seperti apa hukum internasional itu. Kemudian sumbernya ya, sumber hukumnya, kemudian ini. Kemudian juga ada nih tadi, subjek hukum internasional itu siapa saja. Jadi tidak sekedar negara ya, tapi lebih luas nih. Saat ini sudah ada Vatikan itu ya, tahta suci, kemudian ada organisasi internasional ya, kayak PBB dan seterusnya ya. Kemudian ada PMI, Palang Merah Internasional, bukan Indonesia ya, International Committee of the Red Cross ya. Kemudian kaum pemberontak, nah ini juga menarik nih kaum pemberontak ya. Ini kan kasus kayak Afghanistan kemarin ya. Itu Afghanistan kemarin kan ceritanya pemberontak Taliban ya, yang mengkudeta pemerintahannya ya, dan akhirnya menguasai negara gitu. Dan ternyata apa yang terjadi? Taliban itu juga mengadakan perjanjian dengan apa? Negara Cina ya. Ya, untuk apa? Untuk rasanya di bidang sumber daya alam kalau tidak salah. Ya. Karena setelah mereka meraih kemenangan, mereka juga ternyata kesulitan finansial. Maka untuk membiayai negaranya, mereka perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Nah, termasuk kita ya, Indonesia, ini rutin sekali menginjam duit ke negara lain lewat hutang. Yang hutangnya sudah 6.000 triliun lebih saat ini. Kalau tahu dibayarnya kadakah? Bapak ada pernah melihat, Bang? Ujar Sri Mulyani, setiap warga negara Indonesia dibebankan hutang berapa ya? 14 juta atau berapa begitu satu kepala dengan hutang sebesar itu gitu. Menikmatinya, tahu kita menikmatikah hutangnya? Ya, tapi 6.000 triliun lebih lah. Ya, kita melihat semiliar aja kada pernah lagi. Punya Genkada ya. Tapi hutang Indonesia seperti itu ya. Yang mau tidak mau itu harus melakukan pinjaman dari luar negeri begitu. Ya. Itu Indonesia ya. Ya. Mekanismenya macam-macam tuh, cuma akumulasinya seperti itulah, 6.000 triliun lebih. Nah, kemudian juga nih pemberontak ya, individu, ini tadi perusahaan apa transnasional ya, tadi sudah Bapak singgung.
ya. Bisa jadi nanti Anda kerja di sini nih, perusahaan sebagai legal advisor ya, atau sebagai apa PR atau apa yang lain ya, translator dan seterusnya ya. Bisa jadi Anda nanti kerja di perusahaan ini yang gajinya ini digaji kada pakai rupiah lagi, pakai dolar ya. Jadi standar sudah dolar ya. Nah, ada pengakuan recognition. Anda ingat ya, eh, misalnya tadi kasus Afghanistan tadi ya. Jadi mereka masih belum pengakuan sih pemerintahannya ya. Tapi jika memang stabil dan bisa bertahan, nanti lama-lama akan dapatkan pengakuan dari negara lain. Kan ada syarat ya, negara itu kan sahnya gitu kan ada pemerintahan, ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan ya yang berdaulat. Nah, ada plusnya tuh ya. Itu kan syarat mutlak ya, absolut ya. Ada tambahan nih, yaitu apa? Pengakuan dari negara lain. Ya, recognition ya. Jadi pengakuan dari negara lain. Dapat nggak pengakuan? Bagaimana Indonesia ketika merdeka, kalau tidak salah ketika Indonesia merdeka, baru 5 negara yang mengakui Indonesia. Negara yang pertama mengakui Indonesia itu adalah Mesir ya, negara mayoritas Muslim, Mesir waktu itu ya, karena didorong oleh apa namanya, kalau kita baca sejarah para syekh ya, para ulama-ulama itu yang mendorong kemudian negara Mesir, ayo ini Indonesia sebagai negara yang berdaulat gitu. Kemudian diikuti negara-negara lainnya pada akhirnya ya, sering berjalan dengan waktu, kemudian akhirnya diakui secara internasional dan itulah kemudian Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, ini pengakuan. Ini yuridiksi juga dibahas juga nih dalam hukum internasional. Ya, nah ini ekstradisi ini menarik nih. Kalau kita membahas masalah ekstradisi, contoh kasusnya ini ya, koruptor yang biasa lari ke luar negeri. Ya. Nah, saat ini Indonesia sedang berusaha melobi pemerintah Singapura ya, untuk agar ada perjanjian ekstradisi nih antara Indonesia dengan Singapura ya, terutama untuk pelaku kejahatan. Nah, karena sampai saat ini kita tidak punya perjanjian ekstradisi Singapura, sehingga kebanyakan koruptor-koruptor kelas kakap ya yang uangnya banyak itu mereka lari ke Singapura. Dan pemerintah Singapura masih belum mau tanda tangan. Ya, dari beberapa pemerintahan yang lalu ya, sampai sekarang nih masih belum berhasil. Nah, ini akhirnya saya baca terakhir nih, perintah kita juga karena Singapura tidak mau menekan tanda tangan ya perjanjian. Ini kalau anusi nih koruptor, akhirnya pemerintah kita ambil kebijakan membatasi atau mengurangi atau menghentikan pengiriman ekspor apa namanya gas kita ke Singapura. Akhirnya mereka kesulitan di sana. Nah ini dayaan istilahnya saling ya, nggak tahu nih keberhasilannya apa berhasil atau tidak, kita masih melihat perkembangannya ya, bisa seperti itu. Tapi saat ini nih perjanjian ekstradisi ya dengan itu, karena koruptor-koruptor itu kan mereka juga uang yang banyak ya, mereka bawa lari ke luar negeri, taruh di banknya di bank negara itu gitu. Nah makanya Singapura sebenarnya diuntungkan juga, uang hasil koruptor mereka tanamkan di negara yang koruptornya itu kan miliaran itu ya. Kasus BLBI saja korupsinya kan 110 triliun. Kasus BLBI duitnya itu kada kembali lagi ke negara, itu kasusnya 110. Nah, itu pemerintah juga lagi kekuatan untuk menariki duit-duitnya itu. Ya. 110 triliun ya, bukan angka sedikit lah. Ya. Nah, kemudian terkait HAM. Nah, ini juga menjadi bahasan penting, human right ya. Terkait dengan hak-hak warga negara. Ini banyak diatur juga ya. Kemudian juga hal lainnya nih, tanggung jawab negara dan seterusnya nih ya. Nah, ini penyelesaian sengketa. Misalkan negara-negara dengan perusahaan atau luar negeri atau seterusnya, tentu ada mekanismenya, ada tahapannya, ada lembaganya yang menyelesaikan, ada di sini. Nanti ada namanya Mahkamah Internasional Perang, ada nanti terkait dengan pidana internasional. Ya, misalnya
pelaku genosida. Genosida tahu nggak? Pembunuhan massal ya terhadap etnis tertentu. Nah, cuman sampai saat ini yang masih belum selesai itu kan komunis di Palestina itu, ya di jalur Gaza itu masih belum selesai sampai sekarang, ya masih belum tuntas. Yang terbaru juga di Myanmar, Bapak lihat juga itu terjadi itu pembunuhan genosida ya terhadap dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya. Nah, itu. Dan terakhir di Myanmar itu kan ke warga negaranya sendiri itu, ya yang dia di kudeta. Terakhir Bapak baca tuh dibombardir kotanya sendiri, dibombardir oleh pemerintahnya ya. Nah, itu sampai seperti itu. Nah ini masih lagi ya. Terakhir juga Bapak baca itu Presiden Jokowi ya dapat kepercayaan Indonesia, dapat kepercayaan menjadi presiden negara G20 ya, negara-negara maju. Nah, kita dapat kepercayaan dalam sejarah. Ada tuh beritanya, Anda bisa baca di berita online ya. Itu sejarah itu, ya. Indonesia sebagai presiden dari G20, ya negara-negara maju itu G20 ya. Dan seterusnya. Nah ini penyelesaian sengketa dagang. Bagaimana nih? Misalnya ada sengketa dagang kayak sengketa merek dan seterusnya ya. Termasuk juga International Center Settlement of Investment Dispute ya. Jadi dengan persoalan-persoalan yang menyangkut di bidang perdata ya ini. Nah ini. Jadi kalau kita lihat dua nih, ada hukum internasional publik ya, ada hukum internasional privat. Nah ini ada dua sebenarnya. Jadi yang mengatur itu. Kalau kita lihat secara garis besar. Nah kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah ini ya ada blokade, ada embargo, ya embargo dagang ya, ada perang dan seterusnya nih. Nah, seperti apa penyelesaiannya. Nah ini semua diatur dalam hukum internasional. Baik, sekian silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah yang mau ditanyakan? Bapak sebentar saja tadi. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kan semasa zaman Perang Dunia Kedua kan setelah perang selesai baru penjahat perang kan yang melakukan kejahatan selama perang baru dihukum. Kalau di masa sekarang di negara perang kayak yang ada tuh, itu hukumannya gimana Pak? Apakah akan dihukum setelah perang atau negaranya yang mendapat sanksi Pak? Bisa jadi dua-duanya ya. Jadi memang pada masa Perang Dunia Kedua itu masih menata ya. Waktu itu masih belum ini. Hukum internasional kita masih belum terlalu kuat ya perkembangannya. Nah, tapi seiring dengan waktu ya, itu kan tahun 45 Perang Dunia Kedua ya. Nah, di era sekarang sudah banyak lembaga, kita kan semua bernaung dalam PBB misalnya. Dan sudah banyak lembaga yang kemudian termasuk juga ya terkait dengan kejahatan perang. Misalnya saya terhadap kemarin ada hukuman apa ya? Kalau tidak salah hukuman mati atau apa ya? Jatuhkan hukuman mati terhadap jenderal ya, pemimpin yang melakukan genosida terhadap Muslim waktu itu tahun 95-an. Jadi ada Muslim Bosnia ya yang dia dibunuh itu pembunuhan massal ya. Dia pemimpin Serbia kalau nggak salah ya, jadi saya lupa namanya. Dia kemudian dihukum ya atas kejahatan perang, yaitu melakukan genosida. Kalau tidak salah ditangkap dulu tuh ya, baru diadili. Ya, nah itu biasa seperti itu dalam peperangan, memang seperti itu terjadi. Nah, jadi memang itu ya, itu dalam ranah itu misalnya pidana ya. Nah, yang agak menarik di era sekarang ini kan era global, era investasi, era ekonomi begitu berkembang pesat. Saat ini juga banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang berkembang pesat. Tadi saya singgung. Nah, ini yang kemudian banyak yang tentu memerlukan tenaga ahli orang hukum dong, ya.
Siapa lagi kalau bukan kita gitu. Masa orang FISIP, masa orang FKIP kan enggak ya. Orang kita orang hukum gitu. Nah, cuma persoalannya adalah apakah kita siap menghadapi ini. Nah, ternyata dunia hukum ini, ya tadi saya katakan, tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tapi sudah internasional ya. Nah, persoalannya apakah kita siap misalnya menghadapi era serba internasionalisasi ini ya, globalisasi dan seterusnya, apakah kita siap misalnya bahasa Inggris apakah sudah bisa gitu. Nah, ini jadi persoalan kita ya. Nah, belum lagi memang pemahaman-pemahaman karena memang sistem hukum di antar negara itu kan berbeda-beda. Ya, kan mungkin Anda sudah diajarkan tuh ada Eropa kontinental, ada Eropa Anglo-Saxon gitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan itu. Belum lagi yang sesama Anglo saja bisa jadi beda gitu. Sesama Eropa bisa jadi beda gitu kan. Sesama Eropa itu bisa jadi beda ya. Sama dan ini tentu memerlukan apa ya, pemahaman-pemahaman hukum yang juga dia harus lebih luas lagi gitu wawasannya. Nah, ini kita katakan bahwa dunia hukum itu luas ya. Sangat luas sekali ya. Jadi tidak hanya nih hukum pidana, perdata itu bahari itu ya. Sekarang sudah serba internasional ya. Ini sudah kita harus berpikir ya. Nanti ke depan misalnya yang kayak sekarang ya. Dulu kita tidak terbayang ada yang namanya Facebook. Kita nggak kebayang ada yang namanya IG. Kita tidak terbayang ada yang namanya TikTok. Kita tidak terbayang ada namanya macam-macam pokoknya aplikasi yang itu basis operasinya itu internasional loh. Terus bagaimana? Nah, ini kan perlu dipertanyakan nih. Artinya pengaturannya seperti apa? Nah, adakah sudah aturan yang mengatur itu misalnya? Nah, oke, kalau ada, ini seperti apa? Nah, ini baru yang nanti ke depan bisa jadi ada hal-hal baru lagi, ya. Perkembangan-perkembangan itu zaman saya kuliah dulu kan ada Facebook ya. Ya, zaman saya kuliah Anda ya, zaman saya kuliah itu apa ya dulu ya? Nggak ada sih Facebook itu baru ada waktu saya S2 itu, ya. Tahun 2000 berapa ya Facebook itu 2007 2008-an lah. Saya pertama kali gunakan Facebook itu pun nggak terlalu ini ya. Tapi sebelumnya zaman saya kuliah itu nggak ada. Apalagi sekarang dengan beragam ya dunia tanpa batas saya katakan ya, orang mau beli apa ya tadi di luar negeri kita tinggal pencet HP ya, pesan gitu. Nanti bagaimana pengaturannya ya? Kejahatan juga makin berkembang ya, judi online. Bayangkan perjudian online. Yang bandarnya itu ada di Indonesia, tapi bandarnya di Inggris sana. Yang di Inggris itu legal. Dan jadi apa? Jadi sponsor Liga Utama Inggris loh, Barclays Premier League. Terus kita orang Indonesia mau ikut ke sana, mau ikut ya lewat online kayak apa nih? Boleh nggak nih? Misalnya sementara di negara kita sendiri dilarang itu ya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan aturan, perbedaan-perbedaan nilai ya, yang tentu ini perlu diatur sedemikian rupa dalam hukum internasional tentu saja begitu. Ya. Jadi setidaknya ini karena baru mata kuliah pengantar ya. Saya nggak terlalu menyampaikan terlalu dalam, supaya jangan terlalu berat ininya, materinya ya. Tadi mungkin ada beberapa asas-asas, ada beberapa istilah yang, Pak, kenapa kok belajar hukum ini kayaknya makin berat, Pak? Makin bingung, Pak. Nah, makin ini, itu biasa saja. Kita bingung itu biasa, malah bagus gitu. Ya, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita menghadapi kebingungan itu dengan jalan apa? Dengan jalan kita baca, belajar. Nah, itu yang penting. Ya, mengatasi bingung. Janganlah bingung, biar aja masa bodoh gitu. Nah, itu sudah selamat dah Anda. Ya, seharusnya dengan banyak bingung akhirnya kita tambah rasa penasaran kita dong. Ya, kita penasaran lalu kita baca buku yang ada ya. Tadi sudah Bapak sediakan juga bukunya tuh. Kalau Anda mau nggak apa-apa, banyak lagi referensi-referensinya. Karena memang kuliah ini kita harus banyak baca. Jadi kuliah itu sebenarnya kelihatannya sebentar saja sih ya. Jadi beda dengan sekolah ya. Sekolah itu kan ya kebanyakan itu sistemnya adalah guru menyampaikan, murid mendengarkan gitu. Jadi dia porsinya juga lebih banyak materinya dari guru ya. Sementara kuliah itu materinya lebih banyak
dari apa? Dari buku-buku referensi ya. Bisa jadi buku, bisa jadi jurnal yang bisa kita gunakan sebagai sumber bahan bacaan. Ya. Itu untuk penasaran kita. Nah, seperti itu harapan Bapak ya. Jadi ini karena ini baru pengantar, oh, ini dunia hukum tuh begini gitu loh. Nah, tinggal Anda saja yang nanti passion-nya ingin mendalami apa gitu ya. Nanti ke depan ya. Nah, mulai sekarang nih siapkan ya. Anda misalnya cita-citanya mau jadi apa, notaris misalnya, kan tentu harus diperkuat aspek itu ya. Anda nanti mau jadi advokat misalnya, kalau bisa kayak Hotman Paris itu. Wah, kalau Hotman Paris Hutapea itu kan advokat terkaya ya. Ya, yang dia juga sering menyelesaikan itu kan, dia ceritanya itu sengketa bisnis internasional ya, masuk masalah pilot perusahaan dan seterusnya ya, itu sering tuh. Itu ranah perdata sih kebanyakan ya. Nah, jadi kita bisa apa namanya? Ini di sini membuka wawasan saja harapan Bapak. Seperti itu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada? Adakah? Ini ketua kelas, adakah yang hendak ditanyakan? Dari Ulan tidak ada, Pak. Nah, ada. Ya. Ada nggak yang lain? Silakan. Ini Bapak sengaja sebentar saja tadi, karena ada yang ditunggu juga nih mau datang. Yang kedua nih, tadi materinya sudah Bapak ini kan ya. Ini jam siang nih, saya paham juga kalau materinya berat. Jam siang nih, kesian Anda. Bisa nih ya, terutama yang kameranya off cam. Oke, silakan tanyakan. Adakah? Cukup ya ketua kelas ya berarti ya. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Jadi harapan Bapak nih sudah mulai nih, pemikiran Anda terbuka ya. Mulai, oh ternyata dunia hukum itu luas ya. Kita sudah mengenal hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata negara, hukum Islam, hukum adat, kemudian juga hukum internasional ya, dan lain-lain sebagainya. Nanti ada hukum agraria, nanti ada hukum pajak, nanti ada hukum lingkungan, nanti ada hukum pemilu, nanti ada hukum waris, nanti banyak sekali gitu ya. Ya, termasuk nanti hukum perbandingan hukum ya. Wah, ini dengan negara-negara lain itu juga nanti Anda pelajari gitu ya. Dan seterusnya ya. Termasuk juga ada hukum yang terkait dengan internet ya. Baik itu dari sisi itu banyak sekali dunia hukum ini. Ya. Jadi yang penting Anda menikmati ya. Kita kuliah itu nikmati saja, nikmati, kemudian apa ya, belajar gitu ya. Kalau ada yang bertanya, wah makin bingung kok, rasanya makin pusing, nah itu biasa aja. Memang kuliah harus begitu, masa kuliah gak pusing gitu? Kalau kuliah gak pusing, hati-hati. Karena dari sanalah kita mendorong kita untuk mencari tahu ya, itu dorongannya. Jadi hal yang biasa sebenarnya. Saya pun dulu pernah jadi mahasiswa Anda. Jadi waktu jadi mahasiswa, oh saya bingung juga nih apa. Tapi dari sana kita, oh dari sini kita jadi coba cari tahu dong, ini apa sih yang dimaksud dengan ini gitu. Akhirnya belajar, jadinya tahu gitu. Nah itu harapannya ya. Itu harapan Bapak di pertemuan terakhir ini mata kuliah pengantar hukum Indonesia ini ya. Baik, demikian ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya. Ini mohon maaf, ini tidak lama. Ya, sudah hampir jam 3 juga ya. Kita cukupkan dulu perkuliahan kita ya. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak.